Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat kakak. Puji Tuhan, sehat semua ya pastinya. Kak Grace, Apa tuh kak? Kak Grace tahu nggak hari ini kita mau ngapain ya? Ngapain ya kita hari ini ya? Ngapain ya? Mungkin adik-adik di rumah pada tahu kali ya kak. Coba Mungkin. kita tanya Yuk. ya. Coba adik-adik yang di rumah, hari ini kita merayakan apa ya adik-adik? Ada yang bisa tahu? jawab? Oke, benar sekali kak. Hari ini kita mau merayakan Paskah. Haleluya, sang anak yang mati kini bangkit. Sang cinta yang kita kira pergi ternyata selalu melekat di hati. Sang kasih yang lebih besar dari derita dan penyakit memulihkan kita di sini. Kelahiran Kristus adalah bukti dedikasinya. Ajaran Kristus adalah bukti hikmatnya. Penderitaan Kristus adalah bukti cintanya. Kematian Kristus adalah bukti totalitasnya. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya. Ia membuktikan bahwa Allah dan kasih Allah lebih besar dari apapun, mengatasi apapun, dan melekat di hati siapapun. Baik adik-adik, kita akan menyambut Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah Paskah ini. Mari adik-adik yang di rumah dengan penuh sukacita kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan bernyanyi lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah paginya, Yesus Raja
Salam, selamat Paskah buat adik-adik sekalian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut melalui kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh karena itu, berilah kekuatan bagi kami untuk memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Saat Tuhan Yesus mati, para murid dan mungkin kita sedih karena kehilangan Dia dan takut bahwa Tuhan benar-benar meninggalkan kita. Namun hari ini Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia tidak pergi untuk selamanya. Dia bangkit dan membuktikan bahwa cintanya tidak terpisah meninggalkan kita. Dia membuktikan bahwa kita dan cinta Tuhan tidak terpisahkan. Mari kita sambut hukum Tuhan dengan bernyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya, dosa dihapuskan.
Puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada pesta Paskah ini yang tertulis pada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, terkadang kita lupa bahwa kasih Allah itu melekat dengan kita. Allah itu selalu melihat loh apa yang kita perbuat, mau berbuat yang baik atau berbuat yang jahat. Mari, sekarang kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat sambil bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mainkan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita bangkit berdiri dengan pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon maaf atas kesalahan dan kenakalan, serta dosa yang kami lakukan yang membuat Tuhan sedih. Berkatilah kami dan ampunilah kesalahan kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita sudah ditebus. Dan Kristus sudah membuktikan kemenangannya melalui kebangkitannya. Saat ini, mari kita memuji Tuhan dan bermazmur, menyanyikan dan menyerukan nama Tuhan seumur hidup kita. Mari sambut perintah baru yang Tuhan berikan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya.
Epistel pada pesta Paskah pada hari ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, Allah sungguh luar biasa. Dia menunjukkan kasih-Nya melalui seluruh ciptaannya yang Ia buat melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Dan melalui berkat Roh Kudus yang Ia berikan, aku percaya Allah dan kasih-Nya selalu dekat dan melekat, selalu mendiami kita terus selamanya. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian pengakuan kita dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1-3, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga jalan terang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku percaya pada Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menyembuhkan dan menyucikan kita, menebus dosa kita dan mengalahkan kuasa si jahat. Kubur Tuhan Yesus kosong. Itu adalah bukti bahwa Dia hidup.
Dan itulah bukti bahwa janjinya akan selalu Dia tepati. Janji akan adanya hari esok yang lebih baik. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi lagu pujian Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali melalui ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu Gereja Tuhan HKIP Sreseng Sawah yang kita laksanakan secara virtual ini. Dan kita harap minggu-minggu yang akan datang kita sudah bisa berkumpul di rumah Tuhan ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada setiap hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang dinamakan dengan Paskah. Nah biasanya kalau kita merayakan Paskah, Ama akan menyampaikan selamat Paskah adik-adik, lalu kita akan bersama-sama mengatakan, atau adik-adik akan menjawab, Tuhan telah bangkit, iblis keok. Ya, jadi kalau Amang mengatakan nanti kepada adik-adik, selamat Paskah adik-adik, Tuhan telah bangkit, iblis keok. Tapi ini ada simbol yang akan kita tunjukkan. Kalau Amang mengatakan selamat Paskah adik-adik, adik-adik mengatakan Tuhan telah bangkit, iblis keok. Tuhan telah bangkit, iblis keok. Oke, mari adik-adik kita mulai. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan bangkit, iblis keok. Ya, terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memenangkan kematian melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, firman Tuhan untuk perayaan Paskah anak-anak sekolah minggu pada tahun ini adalah juga tema Paskah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Baik adik-adik,
Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama ya. Mari kita membacakannya 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian merasakan hubungan yang tidak baik dengan orang tua, sehingga orang tua tidak menegur kalian, atau orang tua tidak merangkul kalian? Atau tentu adik-adik juga pernah mengalami hubungan yang tidak baik dengan kakak atau adik ketika ada kesalahan yang adik-adik perbuat. Atau juga dengan teman-teman, entah itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Kalau ada hubungan yang tidak baik, karena ada yang menyebabkannya, maka hubungan itu terpisah satu dengan yang lain. Karena adik-adik melakukan kesalahan dengan orang tua, maka orang tua menghukum adik-adik sehingga ada jarak dan terpisah. Atau demikian juga ketika adik-adik berhubungan tidak baik dengan teman, terjadi permusuhan, terjadi hubungan yang terpisah. Tentu kalau terjadi hubungan yang tidak baik atau yang hubungan yang terpisah, tentu ada ketidaknyamanan. Kita berjumpa tapi tidak bertegur sapa misalnya. Kita bermain tapi tidak kita bersahabat dan sebagainya. Ibaratnya kalau adik-adik sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang dihubungkan oleh satu jembatan, tetapi jembatan itu terputus, tidak bisa adik-adik melampaui satu tempat ke tempat yang lain. Jembatan yang terputus itu membuat hubungan kita terpisah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah adik-adik, demikian juga dosa itu. Dosa yang terdiri dari 4 huruf, D-O-S-A. Kalau itu kita lakukan, kalau itu kita keperbuat terhadap Allah, kita melanggar hukumnya, perintahnya, kita terpisah dari Allah. Kita jauh daripada Allah. Nah, apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah terpisah dari Allah, sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Sama juga dengan kita melakukan kesalahan atau pelanggaran atau kejahatan kepada orang lain, kepada orang tua, pasti hubungan kita akan tidak baik dengan orang tua atau sesama. Nah karena kejahatan dan dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan, maka Tuhan datang ke dalam dunia ini, di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Dia menebus kita dari dosa dan maut. Kita yang terpisah dari Allah sebelumnya, sekarang dipulihkan kembali. Dosa yang memisahkan kita dari Allah dihancurkan oleh Allah, dipatahkan oleh Allah. Iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita yang telah terpisah dari Allah karena dosa,
Kita yang telah terpisah dari sesama karena dosa kembali dipulihkan. Karena itu ya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus atau Paskah ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Entah itu maut atau hidup. Artinya maut itu kematian. Maupun hidup, maksudnya apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Entah itu kesedihan, masalah dan sebagainya, kehilangan, tidak akan dapat memisahkan kita dari Kristus. Dari kasih Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu telah mengalahkan kuasa iblis dan maut dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Artinya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu setelah membuat kita bersatu dengan Allah, menyatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu juga telah membuat kita bersekutu dengan sesama orang percaya, bersekutu dengan sesama saudara, menjadi satu dengan sesama saudara. Oleh karena itu adik-adik, apa yang Tuhan telah persatukan kita dengan Allah karena kasih-Nya, itu yang mau kita sukacitakan sekarang ini. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang memampukan kita, yang membuat kita bersukacita menjalani hari-hari kehidupan kita selanjutnya. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah kita bersedih ataupun kita berduka, berlarut-larut, atau terus kita jauh dari Tuhan oleh karena segala yang apa yang kita alami dalam dunia ini. Tapi kita harus merasakan kasih Tuhan itu ya, yang telah dinyatakan Allah kepada kita dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia mempersekutukan kita, dia membuat kita kembali mendekat kepada Allah. Kembali mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kalau ada adik-adik yang bermusuhan, tanda bahwa adik-adik merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka harus berdamai. Adik-adik harus berdamai dengan adik kakak, orang tua, teman-teman. Kalau ada adik-adik yang bermusuhan, berantam, berkelahi dengan sesama teman, tanda bahwa adik-adik menyambut, memestakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Adik-adik harus kembali berdamai, bersekutu, saling mengampuni, saling memaafkan. Dan jangan membiarkan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus sia-sia di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Paskah adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas hari yang Kau berikan kepada kami. Hari yang kudus ini. Hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus mengalahkan iblis dan maut. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Sehingga kami semua bersukacita, bergembira atas kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Sebab jika Tuhan tidak bangkit dari antara orang mati, tidak mungkin atau mustahil kami bisa ada dan hidup hingga saat ini.
Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Sehingga maut tidak akan memisahkan kami. Ataupun segala sesuatu yang kami alami di dalam dunia ini dapat memisahkan kami dari Allah di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, gereja-Mu HKBP Seseng Sawah ini, untuk hidup di dalam kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup berdamai, hidup bersekutu dengan sesama kami, dengan adik-adik dan kakak kami, dan juga orang tua kami di rumah kami masing-masing. Dan demikian juga dengan sahabat-sahabat atau teman-teman kami yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Adik-adik, kakak dan abang guru sekolah minggu sangat bersuka cita karena kasih Tuhan diam dan melekat di hati kita. Ngomong-ngomong, adik-adik juga ngerasa senang gak sih di Paskah kali ini? Senang. Senang ya kak? Pandemi COVID-19 memang membuat kita susah. Tapi adik-adik juga harus ingat, banyak berkat yang Tuhan berikan selama pandemi ini. Kasih Tuhan pun selalu diam di hati kita. Mari sambil mengucap syukur melalui persembahan kita angkat pujian adalah sukacita, disambung dengan lagu Gok Lasni Roha Doau. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan versi bahasa Batak. Gok Lasni Roha Doau. Gok Lasni Roha Doau di ngoluko, di ngoluko, di ngolukon. Gok Lasni Roha Doau di ngoluko, potong di rohako, mau lihat Gok Lasni Roha, maringan ngolongi Tuhan dia. Mau lihat Gok Lasni Roha, maringan ngolongi Tuhan dia. Adik-adik sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur karena Tuhan selalu dekat dengan kami.
Engkau selalu hadir untuk kami, selalu ada di hati kami. Seperti Engkau yang memberi dirimu sebagai korban pengganti untuk dosa kami. Kami memberikan apa yang kami punya, waktu, tenaga, dan materi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan semuanya kepadamu untuk selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah bersama kasih Allah yang selalu melekat di dalam hati kita. Buatlah semua anggota keluarga dan seluruh keluarga untuk ingat bahwa kita semua dan kasih Allah tidak akan terpisahkan oleh apapun. Dekatkanlah anggota keluarga pada Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus yang sekarang tinggal di hati kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Paskah adik-adik sekalian. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Srengseng Sawah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik sekolah minggu, juga mama papa di rumah, guru-guru sekolah minggu, Amang dan Inang Pendeta, serta seluruh sintua yang hadir dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersuka cita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kasih-Nya rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Meskipun dengan situasi yang masih dalam kondisi pandemi seperti ini, adik-adik jangan berkecil hati ya. Kita yakin dan percaya bahwa kita duduk di ruangan spesial yang sama, yaitu di hadirat Tuhan yang mempersatukan kita dalam ibadah online ini, yaitu perayaan Paskah Sekolah Minggu HKBP Resort Srengseng Sawah. Dan hari ini boleh ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Sekolah Minggu HKBP Resort Srengseng Sawah merayakan Paskah dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Biarlah kiranya adik-adik yakin dan percaya bahwa kasih Allah yang senantiasa mengalir bagi kita menjadi kekuatan kita hari demi hari. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang guru sekolah minggu yang tetap semangat mengajar adik-adik sekolah minggu walaupun dalam kondisi pandemi. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta dan seluruh Parhalado yang sudah mengupayakan yang terbaik
agar anak-anak kami sekolah minggu dapat tetap bersekolah minggu dari rumah. Kita semua berharap dan mari kita juga semua sama-sama mendoakan agar pandemi ini bisa segera berlalu dan adik-adik sekolah minggu bisa segera kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gereja. Oleh karena itu, adik-adik yang belum menerima vaksin COVID-19 bisa segera mendapatkan vaksin di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mari kita semua saling menjaga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Adik-adik semua tetap semangat ya, karena seperti tertulis dalam Amsal 28 ayat 13, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tadi sudah terlihat tayangan YouTube kita, ibadah Paskah kita? Ya, kakak ingin menginformasikan bahwa klien kita hari ini adalah para agenda kita dan juga sebagai pagai agenda, dia juga sebagai Dewan Diakoni kita, yaitu adalah Amang Sintua M. Nainggolan. Pasti kenal semua kan? Dan juga yang melayani kita untuk firman hari ini adalah Amang Elisa Tambunan MTH, adalah pendeta resort kita. Dan yang kedua adik-adik, hari ini kakak ingin menginfokan bahwa bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan video untuk sebelum Paskah kita, Prapaskah kemarin, adik-adik bisa melihat pemenang-pemenangnya di IG Sekolah Minggu atau bisa juga lihat nanti di YouTube kita. Dan jangan lupa adik-adik, bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam video dan belum bisa menang, jangan kecewa ya adik-adik, kita harus tetap semangat karena adik-adik pasti melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan warta sekolah minggu yang ketiga adik-adik tahu nggak kalau hari kedepannya nanti kita akan mengadakan sekolah minggu offline. Siapa yang sudah kangen sama guru-guru sekolah minggu? Ya, kakak kangen banget sama adik-adik untuk bisa hadir bersama guru sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi yang paling penting adik-adik harus mempersiapkan diri, yaitu dengan mengikuti vaksin dan juga nanti harus mengikuti protokol kesehatan. Setelah adik-adik selesai ibadah, jangan lupa yang sudah mengumpulkan persembahan bisa mentransfernya ke bawah sini, ke rekening sekolah minggu ataupun ke rekening gereja. Adik-adik, sekian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.